senang hati ada generasi muda untuk menanyakan salah oleh tamu lilingan khas gaya Tiatan. Nah, walaupun membawa misi kesan yang pertama kali ke Expo Paris tahun ke-1, keberhasilan itulah datanglah impresario namanya John Kuss datang ke Bali untuk membawa rombongan ke liling Eropa dan Amerika. Morake itu dasarnya itu kan condong. Condong itu kan gerakannya dinamis, ya, energik. Nah itu ada unsur itu udah menulis. Kebetulan tari laki oleh itu banyak melakukan gerakan-gerakan seperti kebiar karena memainkan kantor banyak duduknya. Nah itu pas waktu itu pilihannya adalah Bapak Sampe seperti itu. Ya memang dari situ ya mungkin melihat beliau melihat taksu orang Bali itu memang benar-benar muncul pada saat menari begitu nih. Yang bukan kita cari ya, yang kita harus bagaimana kita supaya menari ada taksunya. Ya. Nah itu kalau urusan menari dengan koreo apa kita latihan kan bisa. Ya. Nah untuk kita menari dilihat orang itu ada karisma, ada taksu. Nah itu yang perlu. Bagaimana kita bisa menari dengan ketulusan dan itu yang nantinya akan muncul menjadi taksu. Taksu ya. Kelebihan daripada orang-orang lain, mungkin banyak orang lain yang mempelajari tari oleh. Nah kalau kita tekun, tulus, ikhlas, nah, akan muncul seperti itu. Apalagi juga di Bali juga memang banyak sekali misalnya setiap ada piodalan gitu kita juga ngayang itu juga sebuah ketulusan untuk kita bagaimana kita mempersembahkan tarian kita kepada Tuhan juga selain untuk dipertontonkan itu juga sebagai tari wali begitu ya. Nah, mungkin bisa diingatkan sedikit kita harus menggali lagi kenapa pada dari dulu bertaksu dalam menari. Nah, selain ketulusan tadi, karena mereka selalu mencari hari-hari baik. Akan memulai latihan menari, dicarilah kalender. Kapan sih hari baik untuk mulai latihan menari? Jadi memang harus hari baik gitu. Datanglah ke tempat di mana sih kita memohon pada Sang Pencipta untuk diberkahi supaya kita menjadi seorang penari yang baik. Baru berproses yang tadi kita tekun, latihan, ngaya, pementasan, baru akan muncul taksu tersebut. Gitu. Harus sebagai orang Bali kita harus kalau bisa itu harus pakai pedoman juga karena kita kan orang Bali. Iya. Jadi pertanyaan sedikit nih untuk Bapak Bu. Jadi apa sih perbedaan antara tari oleg pelihatan ini dengan tari oleg yang lainnya? Biasanya kan memang namanya saja sudah tari oleg, gaya pelihatan bisa membedakan dari tari oleg yang lainnya. Kalau masalah perbedaannya, pada umumnya kan kita punya sama, maksudnya sama dalam arti tari oleg. Ya. Cuman gaya kelihatan, gaya denpasar, gaya tabanan, gaya yang lainnya gitu. Itu kan gaya style, itu menurut perkembangan. Tetapi harus diingat tadi, tari oleg ini tercipta karena keinginan John Kuss untuk membuat gerakan baru dalam turnya ke Amerika. Pertama, dibuatlah di Kelihatan, berkembanglah ke daerah lainnya menjadi style denpasar, style tabanan, style yang lainnya seperti itu. Jadi orang seniman itu kan bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitasnya, sesuai dengan talentanya, rasa seninya. Mungkin cara nayoknya bagaimana, cara membuang sampur bagaimana, dia menurut selera dan seninya masing-masing. Iringan tabuhnya bagaimana, itu karena tarian itu selalu berhubungan antara tari dan tabuh. Kalau tabuh gaya kelihatan mungkin beda dengan gaya denpasar, tarinya pun akhirnya berbeda. Timbullah gaya denpasar setelah dilakukan berulang-ulang, kelihatan dengan gayanya sendiri. Jadi untuk perkembangannya juga nih, Jung, untuk perkembangannya pada saat ini, misalkan saat ini juga banyak sekali generasi muda yang khususnya mereka belajar tentang tarian-tarian khususnya ini oleg kelihatan. Jadi bagaimana sih menurut Ajung mereka itu mau bersemangat gitu untuk mau berlatih kembali dan juga memperkenalkan tari oleg tamu lilingan ini? Sudah menjadi kewajiban kita ya. Kita kan diwarisi oleh leluhur. Bagaimana sih usaha para leluhur dulu untuk mendatangkan para tokoh tari yang sejauh dari tabanan dengan komunikasi yang
tidak seperti sekarang, transportasi tidak seperti sekarang. Mereka bisa berkumpul, menyatukan ide untuk membuat suatu garapan yang luar biasa. Karena sampai saat ini pun oleh Tamu ini kan sangat masih digandrungi dan sangat terkenal di dunia, masih eksis ya, tidak akan ketinggalan zaman. Nah itu suatu karya yang luar biasa. Nah itu yang kita sebenarnya harus contoh ya. Nah, dan sudah menjadi kewajiban kita. Nah, sudah diwarisi seperti itu. Nah, satu tantangannya, apakah selain kita bisa nggak kita meneruskan, melestarikan? Belum kita dituntut mengembangkan, nah itu ciptaan baru lah apa. Mereka kok bisa seperti itu, kok bisa bekerja sama antara tokoh-tokoh seni, tabuh, tari, menciptakan sesuatu. Nah, sekarang kita cuma diwarisi aja belum bisa lah gitu untuk yang benar-benar bagaimana sih warisan itu kita bisa lestarikan sesuai dengan pakem ciptaannya. Karena itu akan menunjukkan identitas ciri daripada suatu garapan di masing-masing daerah. Karena kalau kita latihan sedikit mungkin ya tentang tari olek mungkin dari dasar-dasarnya dan juga gerakan-gerakan dasar memang gerakan dasar yang bisa mungkin diikuti oleh penonton di rumah. Ya, kita akan coba walaupun Mbok Rake sudah almarhum, sudah meninggalkan kita, tetapi sejauh ini kita masih mengingat karena Algoni sendiri sering menari sama beliau, sering berpasangan, juga sering diajak melatih orang-orang. Jadi kita tahu beberapa tekniknya, walaupun Goni sebenarnya bukan penari olek gitu. Jadi secara langsung kita bisa melihat bagaimana sebenarnya tari olek kelihatan karena kita sering menari bersama. Kebetulan tari olek itu kan tari duet, interaksi berdua. Nah itu, jadi kita ada connect-nya gitu. Seingat Gonde, kita akan coba. Kita kan juga generasi penerus, yang diteruskan sama generasi selanjutnya supaya tidak terlalu jauh menyimpang. Kita harus berusaha mengingat kembali apa yang diwariskan oleh penciptanya mewariskan, mendidik Mbok Rake aja ke kita itu supaya tidak makin lama makin jauh kita menyimpang daripada maksud dan tujuan dari oleh tersebut, makna oleh gaya kelihatan itu apa ciri khasnya kayak apa. Bagus banget. Gobli sih senang sekali kalau anak mudanya interest lah untuk mempelajari tari oleh. Jadi di sini supaya juga para pemirsa juga YouTube channel ini juga lebih tahu bagaimana sih gerakan-gerakan dasar yang memang harus dipelajari dalam menarikan tari oleh ini. Jadi ayo kita langsung latihan aja ya untuk sambil juga melemaskan otot-otot karena pada saat ini juga memang tidak bisa menari gitu kan karena memang pandemi yang terjadi saat ini gitu. Jadi bagaimana langsung saja? Ayo kita coba. Ya. Oke, baik, sekian tentang pemaparan tari olek kelihatan pada kali ini dan semoga untuk kedepannya selalu bermanfaat dan juga menambah wawasan tentang seni dan budaya kelihatan. Jangan lupa dukung Saradanta channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan juga untuk kedepannya bisa menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Terus semua.